Nama saya Eli Viana Junik. Rekan-rekan panggil saya Via. Saya adalah pelajar tingkatan 6 atas di SMK Sikuati, Kudat, Sabah. Saya berasal di kampung Dumpiring, Kudat. Ya, saya adalah anak desa yang dilahirkan di desa dan membesar dengan suasana desa. Hari ini, saya berkongsi pengalaman saya berjuang mengharungi cabaran pembelajaran akibat pembelajaran tanpa bersemuka dan capaian internet yang sangat lemah saat penggal 1 tingkatan 6. Akibat kesukaran saya mengikuti PDPR karena capaian internet yang sangat lemah, maka Cikgu Ekonomi saya, Cikgu Jonas, telah menghantar modul pembelajaran ekonomi untuk memudahkan saya belajar. Saya telah menyambut kedatangan Cikgu dengan penuh gembira. Walaupun sedikit segan dengan keadaan rumah panjang kami yang agak uzur, namun saya tahu Cikgu sangat memahami keadaan ini. Saya tahu dengan pasti kenapa Cikgu amat memahami keadaan saya. Sebab Cikgu juga seorang anak desa yang pernah mengharungi cabaran pembelajaran yang amat tinggi. Saya tahu zaman Cikgu membesar jauh lebih mencabar. Tanpa jalan raya untuk ke sekolah, hanya denai di celah hutan tebal. Jalan ke sekolah tanpa kasut di kaki, tanpa menghiraukan anak-anak batu dan duri-duri di jalanan. Selut di kaki itu biasa. Tetapi Cikgu tidak pernah berputus asa, berusaha sehingga berjaya mengejar cita-cita melanjutkan pembelajaran di dalam bidang ekonomi di University Malaya. Inilah yang menjadi pendorong bagiku untuk terus berusaha mengharungi cabaran anak desa. Di tempat ini yang kami panggil tingkang, saya telah mendengar penerangan Cikgu tentang topik-topik penting dalam ekonomi. Sesungguhnya tanpa sebarang penerangan agak sukar untuk saya memahami konsep-konsep ekonomi. Saya telah mendengar dengan penuh tekun. Saya berusaha memahami kata-kata Cikguku karena saya tidak mau perjalanan Cikgu ke kampung kami yang sejauh 30 km dari sekolah hanya sia-sia. Cikgu telah memberi kata-kata motivasi kepada saya apabila melihat saya yang duduk diam tanpa berkata. Mungkin Cikgu risau semangat saya untuk belajar agak terganggu dengan keadaan persekitaran dan capaian internet yang sangat lemah. Kadangkala saya bertanya karena terlalu banyak konsep ekonomi yang sukar difahami. Iya, memang sangat banyak karena sepanjang PDPR bermula, saya rasa sangat ketinggalan. Karena ada kalanya sehari atau 2 hari, talian internet akan menghilang. Saya pun tidak tahu kenapa. Namun, saya tidak akan berputus asa. Saya menanam nekat di hati, saya mesti berjaya. Saya mesti mencapai keputusan yang cemerlang dalam ekonomi. Dan saya tahu inilah harapan Cikgu kepada saya, dan saya tidak akan sia-siakan harapan Cikgu. Saya juga tidak akan sia-siakan harapan kedua ibu bapa saya. Saya mau mereka melihat saya berjaya, itulah nekat saya. Di balai raya ini, di balai raya yang usang, dikelilingi tumbuhan menghijau, di tengah kebun getah bersulam pokok kelapa. Suasana nyaman di desa menyegarkan impianku. Disinilah aku menanti kehadiran Cikgu untuk memberi bimbingan kepadaku. Bagiku, balai raya yang usang ini bukanlah satu halangan untukku menimba ilmu. Anak tangga yang patah diganti tayar yang usang, namun tetap berjasa pada pengunjung yang setia. Aku mendengar derap langkah Cikgu.
langkah yang gagah yang tak akan jemu membimbingku. Di balai raya ini, aku tekun mendengar penerangan Cegu. Memang bukan mudah untuk belajar dengan keadaan yang serba kekurangan. Namun, nekadku tak pernah luntur. Aku ingin berjaya. Aku sebenarnya agak bertuah karena punya Cegu yang memahami cabaran anak desa sepertiku. "Cegu, bantulah aku," kata Mindaku, mengharapkan bimbingan Cegu pada diriku, anak desa yang berjuang mengharungi cabaran PDPR. Memang kita kena bagi fokus lah sebab ada pilihan yang terpaksa buat kelas seperti ini. Aku telah membuat latih tubi dengan bimbingan Cegu. Aku menghitung dengan teliti, terasa mudah bagiku bila mendapat bimbingan bersemuka dari Cegu. Karena aku dapat bertanya jika ada keraguan tentang rumus dan pengiraan. MRP yang berada di bawah ERP bermula di sini. Titik persilangan ini bermula, kemudian dia turun bawah. Itulah keluh permintaan buruh. Jadi, selesai membimbingku, Cegu meneruskan perjalanannya. Aku tahu Cegu mengunjungi rekan sekelasku di kampung yang lain. Walaupun laluan yang agak mencebar, jalan berliku, jalan berlubang dan berlumpur, Cegu terus tabah membimbing kami tanpa jemu. Untuk kesekian kalinya, Cegu datang ke kampung kami. Kali ini aku bersama sepupuku. Kami memang akrab karena kami anak desa yang punya impian yang sama. Berjuang mengharungi cabaran, memburu impian, menggenggam harapan, dan bertekad untuk berjaya. Dengan tekun, kami menimba ilmu, membuat latih tubi pada modul pembelajaran yang Cegu berikan. Walau kami perlu berjalan kaki menuju ke balai raya yang usang ini, melewati jalan berliku, meredah selut di jalanan, tetapi kami tetap tabah mengatur langkah, menyusuri denai harapan. Aku tekun melukis keluk, memastikan titik persilangan ditanda dengan tepat. Manakala sepupuku terus menghitung berpandukan rumus pengiraan yang Cegu berikan. Walau kadang mencabar, tetapi kami tidak pernah berputus asa, karena kami tahu anak desa harus punya semangat kental. Anak desa yang membesar bersama cabaran menggunung, anak desa yang membesar bersama selut di kaki, tetapi kami tidak pernah mengeluh dengan keperitan hidup. Lantaran itu, kami tahu hanya dengan usaha gigi yang akan memastikan kejayaan kami. Kami tahu hanya dengan nekad yang kuat yang membolehkan kami terus tabah mengharungi cabaran pembelajaran PDPR. Selesai membimbing kami, Cegu meneruskan perjalanan mengharungi jalan berliku di celah rimbuan getah dan rumput yang setia di tepian jalan. Cegu menuju ke sebuah kampung untuk menghulurkan bimbingan pada rekan sekelasku di sana. Pada pertemuan kali ini, saya ditemani oleh 2 orang rekan sekelasku. Kami tekun mendengar penerangan Cegu, kami tekun membuat latih tubi pada modul pembelajaran yang Cegu sediakan. Cegu sabar menanti kami menyiapkan latihan, menanti kami mempermukakan persoalan, andai ada saja konsep yang tidak difahami. Aku bertanya pada Cegu, manakala rekanku tekun menghitung pengiraan. Suasana pagi yang sejuk, hembusan bayu desa yang menyegarkan, iringan nyaring suara cengkerik hutan di celah rimbunan pokok getah menjadi pendamping kami di balai raya yang usang ini. Namun disinilah tempat setia kami menuntut ilmu. Disinilah kami belajar dengan penuh tekad di dada.
Disinilah kami memahat tonggak harapan, disinilah kami mengukir impian masa depan. Lampayan menghijau pepoko, hutan di bawah rimbunan getah yang gagah, terus setia menyegarkan suasana desa. Terus setia menemani kami, terus setia bersama harapan kami. Inilah balai raya kami, dinding papan mula meruput, dinding robek di mama usia, namun tetap setia pada masyarakat desa. Hari berganti hari, minggu berlalu. Kami setia menanti kehadiran Cegu. Kali ini, Cegu membawa laptopnya untuk memudahkan pembelajaran kami. Cegu menyediakan rekaman video, penerangan pada konsep ekonomi yang sukar kami pahami. Faktor kedua adalah barang penawaran bersama. Barang penawaran bersama merupakan dua jenis barangan yang ditawarkan secara bersama dalam satu proses pengeluaran yang juga menutup kepada pengeluaran sampingan. Akhir bicara, doakan saya, anak desa yang bertarung mengharungi pembelajaran tanpa bersemuka, akan terus mampu mereda rintangan menggunung, akan terus mampu menongkat arus jabaran, akan terus mampu mendaki tembok harapan. Anugerahkan kekuatan buatku, buat rekan sekelasku, dan rekan seperjuanganku. Moga kami terus tabah mengharungi pembelajaran tanpa bersemuka. Inilah harapanku, harapan seorang anak desa.